Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ani Rizkiah, Anis Mongfiroh, dan Anissa Bunga akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada topik 2, yaitu pada kolom demonstrasi kontekstual. Kita akan memperdalam materi mengenai peran dan strategi pendidikan dalam pembangunan SDGs. Nah, kita masuk yaitu kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Berdasarkan hasil penelitian pribadi pada tahun 2017, di beberapa daerah yang jauh dari ibu kota masih ada, bahkan banyak, bangunan-bangunan sekolah yang kurang layak digunakan. Tidak sedikit pula di beberapa daerah di Indonesia masih banyak sekolah yang sama sekali tidak layak digunakan untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Masih banyak kerusakan-kerusakan pada bangunan dan kurangnya fasilitas untuk belajar, seperti buku serta tenaga pendidik di daerah-daerah tertentu. Biaya sekolah di beberapa daerah pun masih terbilang mahal, sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu, masih belum bisa mengenyam bangku pendidikan hingga tingkat menengah atas, atau bahkan yang tidak bersekolah sama sekali. Hal tersebut terjadi dikarenakan sistem pendidikan di Indonesia masih belum merata dan berfungsi dengan maksimal. Sistem pendidikan di Indonesia masih mengalami beberapa masalah yang mengakibatkan kualitas pendidikan tersebut menjadi rendah. Rendahnya sistem pendidikan di Indonesia bisa dilihat dari lemahnya sektor manajemen pendidikan. Terjadinya ketidakseimbangan sarana serta prasarana pendidikan di beberapa daerah, kota, serta daerah desa. Rendahnya dukungan dari pemerintah, standar evaluasi pembelajaran juga masih sangat rendah. Sejalan dengan pendapatnya Herlambang tahun 2018, sistem pendidikan nasional di Indonesia sedang dihadapkan oleh berbagai masalah hingga akhirnya pendidikan di Indonesia tidak bisa memberikan penyelesaian terhadap permasalahan mengenai perkembangan pendidikan. Pembentukan keterampilan hidup, institusi pendidikan di Indonesia juga masih sangat ketergantungan terhadap negara-negara maju dan belum tentu sesuai dengan relevan dengan latar belakang budaya di Indonesia. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kondisi pendidikan di Indonesia berdampak kurang menguntungkan bagi masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan hasil analisis pencapaian SDGs. Menurut pendapat Amedi 2018, ada beberapa penyebab terpuruknya pendidikan di Indonesia. 1. Kurangnya niat serta kesungguhan pemerintah dalam menangani pendidikan hingga pelaksanaan kurikulum tidak aktif. 2. Campur tangan politik pada dunia pendidikan yang akan memiliki pengaruh pada netralitas ruang akademi dan objektivitas ilmu. Yang ketiga, orientasi bidang pendidikan berfokus terhadap fungsi pelayanan hingga dianggap saat telah ada sistem serta fasilitas pendidikan, maka dianggap kewajiban suatu negara sudah selesai dalam memenuhi hak-hak rakyat. Yang keempat, lemahnya SDM pengelolaan pendidikan bisa diakibatkan karena ketiga sebab sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan strategi SDGs, serta memecahkan permasalahan pendidikan di Indonesia harus memperhatikan beberapa hal pada pelaksanaan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu hambatan penerapan strategi SDGs dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu akses keadaan geografis yang terdapat di wilayah pelosok amat sulit, di mana para siswa maupun guru perlu menempuh jarak yang lumayan, bahkan sangat jauh, dengan jalan kaki semacam yang dicoba oleh guru maupun anak didik yang terdapat di pegunungan tengah wilayah tersebut. Yang kedua, kualitas kompetensi mutu dan kualitas guru di wilayah pelosok sama sekali tidak mengembirakan terhadap pembangunan infrastruktur penunjangan pembelajaran serta kesejahteraan guru. Dari segi infrastruktur, nyaris segala bangunan gedung di sekolah ialah bangunan warisan di era kolonial Belanda. Yang ketiga yaitu adat budaya bagian budaya serta adat dapat saja jadi batu sandungan dalam upaya mengimplementasikan program SDGs. Sebagai contoh, di daerah Papua di mana anak pria harus membantu orang tua di kebun,
serta anak wanita yang kerjanya cuma hanya di dapur dan terdapat dalam hukum adat yang dimana cuma anak kepala suku saja yang diperbolehkan untuk bersekolah serta mendapatkan pembelajaran. Selanjutnya yaitu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tugas pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia adalah bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia menjadi merata, tiap daerah mempunyai kualitas sama dengan daerah lain. Tiap daerah di Indonesia mempunyai kekhasan tersendiri yang perlu menjadi tolak ukur keberhasilan pemerataan pendidikan. Kearifan lokal daerah serta karakter menjadi kunci keberhasilan dan kekhasan pendidikan di Indonesia. Indonesia melalui kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap daerah diharapkan mampu menjadi primadona dalam mewujudkan pendidikan yang berorientasi global dan berbasis kearifan lokal. Pembelajaran yang terintegral dengan adanya MULOK atau muatan lokal dapat mempermudah siswa dalam mencerna materi pembelajaran melalui lingkungan di sekitarnya. Jika dibandingkan dengan negara maju yang lain, kualitas pendidikan di Indonesia terkategori masih rendah sebab belum mencapai atau menggapai mutu yang optimal serta tujuan pendidikan sebelumnya pula belum tercapai. Perihal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dalam penyesuaian pertumbuhan ilmu pengetahuan serta teknologi dan sosial, ekonomi, budaya, serta warga. Oleh sebab itu, butuh diadakannya pemerataan pembelajaran di Indonesia, semacam fasilitas serta prasarana yang mencukupi. Contohnya saja, di desa-desa terpencil mereka jauh ketinggalan dibanding dengan anak yang berasal dari kota. Bila tidak dicoba pemerataan sarana, fasilitas, serta prasarana dalam proses pembelajaran ataupun belajar mengajar, hingga hendak berakibat pada prestasi belajar siswa, yang dapat memperendah atensi serta semangat belajar siswa, sehingga kemampuan yang dipunyai oleh siswa tersebut tidak tersalurkan, serta dibesarkan dengan sebagaimana mestinya. Dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia, pemerintah telah melaksanakan serta menyusun berbagai program dalam meningkatkan mutu pendidikan. Upaya menggapai program yang diturunkan dari PBB ialah SDGs, yang mana dalam usaha tersebut terdapat sebagian program yang dirintis oleh pemerintah dalam menggapai sasaran dari SDGs tersebut hingga tahun 2030. Latar belakang diciptakannya SDGs yaitu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh dunia tanpa terkecuali. Contohnya yaitu menghapuskan tindakan diskriminasi pada pengentasan kemiskinan, menjaga lingkungan agar tetap terawat, dan pendidikan yang merata. Program tersebut merupakan program satu atap, program SM3T, Sarjana Mendidik di Wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal, dan program Indonesia Mengajar Calistung, Baca, Tulis, Hitung. Yang pertama yaitu program SATAP atau satu atap, program manajemen pendidikan berbasis sekolah yang diimplementasikan di sekolah satu atap ialah program yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan kesempatan untuk anak-anak yang kurang beruntung ataupun kurang sanggup untuk mengenyam pendidikan dasar, ialah sekolah dasar maupun sekolah menengah awal. Tujuan universal dari program ini merupakan memesatkan penyelesaian pembelajaran bawah 9 tahun serta tingkatkan kualitas pembelajaran bawah. Sebaliknya, tujuan spesialnya merupakan memperluas layanan pembelajaran bawah ataupun tingkatkan energi tampung SMP pada wilayah terpencil, terpencam, serta terisolir untuk mendukung tercapainya penyelesaian normal pembelajaran di bawah 9 tahun. Selanjutnya yaitu program SM3T, Sarjana Mendidik di Wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Program SM3T adalah program yang dicetuskan oleh Kemendikti, di mana program ini diselenggarakan dengan program profesi guru atau PPG,
karena PPG hendak langsung oleh masing-masing partisipan SM3T selaku bonus dedikasi dalam menolong mencerdaskan kehidupan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Tidak hanya mendidik di dalam kelas, guru-guru dari SM3T ini membuka kelas calistung sehabis pulang pelajaran selesai, serta kelas calistung diadakan di mes maupun rumah pribadi dari guru SM3T tersebut. Program yang terakhir yaitu program calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Calistung ialah akronim dari membaca, menulis, serta berhitung, yang mana calistung ialah bawah strata orang dapat memahami huruf serta angka. Banyak ahli menyangka pentingnya calistung memudahkan komunikasi dalam wujud baca, tulis, serta angka disebabkan calistung ini lebih banyak diperoleh dalam pembelajaran resmi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami and see you in the next video.